Well, kembali lagi di channel saya, Catatan Febrian. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber baru yang berasal dari Indonesia Timur, yaitu NTT. Ya, bisa perkenalkan namanya Mas siapa? Saya Wendy, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur, Mas. Oke, berkaitan dengan narasumber kita yang pada hari ini, karena berasal dari Indonesia Timur, otomatis berarti hari ini kita akan membahas hantu atau setan yang berdomisili ya ibaratnya. Dikenal masyarakat di daerah timur seperti itu. Kalau kemarin saya dengan narasumber yang lain membahas tentang sosok-sosok hantu yang ada di Jogja, di Jawa dan sekitarnya. Dan khusus hari ini karena narasumbernya dari Indonesia Timur, otomatis saya dan Wendy nanti akan membahas tentang hantu yang berasal dari Indonesia Timur seperti itu. Jadi di wilayah timur itu, Indonesia Timur itu khususnya di NTT itu ada hantu yang namanya Suwanggi. Ya. Nanti hari ini kita akan bercerita tentang hantu Suwanggi. Dan ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Wendy selaku narasumber kita hari ini. Jadi benar-benar real nyata. Penasaran seperti apa ceritanya? Tetap stay tune di sini aja. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar karena hari ini saya sudah kedatangan Wendy selaku narasumber. Jadi hari ini Wendy akan bercerita tentang pengalamannya tentang sosok hantu Suwanggi gitu. Jadi sebelum saya ke Wendy mungkin ada penjelasan sedikit, mungkin buat teman-teman atau sobat-sobat Nusantara belum tahu apa sih sebenarnya hantu Suwanggi ini gitu. Jadi hantu Suwanggi adalah salah satu hantu yang terkenal atau populer di daerah Indonesia Timur, itu bisa NTT, Ambon, Maluku, Papua gitu ya. Nah, pokoknya di daerah timur itu ini hantunya sangat populer seperti itu. Dan kalau hantu Suwanggi ini sebenarnya ada banyak versi gitu. Ada beberapa versi gitu, baik dari cerita awal mulanya terbentuknya sosok hantu ini sampai bentuk penampakannya itu ada macam-macam gitu. Cuman untuk hari ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi hari ini saya, Febrian, nanti akan bertanya ke Wendy terkait pengalaman pribadi atau kisah nyata yang dialami Wendy terkait dengan sosok hantu Suwanggi ini gitu. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar karena saya juga udah penasaran. Ini pertama kalinya saya mewawancarai orang dari Indonesia Timur ya. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik gitu. Jadi semoga nanti teman-teman bisa excited dengan cerita kita hari ini seperti itu. Biarpun serem tapi agak-agak ini nggak apa-apa Mas ya, santai, relax. Takutnya nanti ketika Wendy di sini kita cerita Suwanggi, nanti yang Suwanggi yang di sana terbang gitu, nyebrang pulau gitu. Kan nggak lucu ya tiba-tiba dia di sini gitu. Gitu. Oke. Nah, untuk mengawali cerita hari ini, pertanyaan pertama adalah kapan Wendy pertama kali melihat sosok ini? Suwanggi ini saya melihatnya itu pas saat SD, jadi dia berubah wujud itu atau melakukan aksinya itu pada saat-saat jam tertentu yang saya lihat. Kalau biasanya siang itu jam 11 siang sampai jam 1 siang itu biasa melakukan aksinya tersebut, atau orang-orang yang memiliki ilmu hitam tersebut. Jadi yang disebut Suwanggi ini mereka yang melakukan aksinya itu, dan di sini Suwanggi itu bisa dikenal pas saat proses melakukan aksinya. Maka di sini terjadi bokong mereka itu biasanya warna merah atau seperti api. Jadi penampakan pertama itu biasanya kalau di daerahmu untuk pertama kali lihat itu kayak pantat merah gitu ya? Iya, pantat merah. Jadi kayak lampu dua nyala gitu. Iya, itu sebagai indikasi bahwa ada Suwanggi di situ berarti. Iya, itu karena yang kedua kan bisa membedakan bahwa suara burung hantu sama suara Suwanggi itu berbeda. Jadi hampir mirip, lebih suaranya lebih besar, itu keras ya. Jadi mungkin di daerah saya banyak orang yang tahu juga bahwa Suwanggi itu kita bisa mendengar suara mereka itu, bahwa kita tahu bahwa sedang melakukan aksinya gitu, melakukan ilmu hitamnya. Itu selain ada suara burung hantu satu, terus ada cahaya merah yang menyala di atas pohon gitu, terus penampakan versi apa lagi yang biasanya yang dilihat Wendy waktu itu seperti apa selain itu? Bukan hanya suara burung hantu ya Mas, itu suara mereka sendiri sebenarnya, menyerupai. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar suara burung hantu, nah mungkin
saya tidak bisa memperagakan, tapi mungkin bisa membayangkan lah bunyi suara burung hantu seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi pada wujud lain itu mungkin waktu itu lidah mereka panjang ya mas. Pada saat melakukan aksinya, lidah mereka panjang dan juga mata mereka merah. Nah itu matanya menyala gitu. Jadi setelah bokongnya juga menyala atau pantatnya menyala seperti api, kita bisa melihat langsung bahwa itu mereka melakukan aksinya di pohon-pohon tertentu yang mereka pilih. Berbicara mengenai hantu Sewanggi itu, kalau menurut artikel yang sudah saya baca gitu kan, awal-awal itu terbentuknya hantu ini adalah dari sosok wanita itu. Jadi dulu-dulu itu Sewanggi itu menampakkan diri dengan sosok wanita yang cantik atau nenek-nenek yang seram gitu mukanya seperti itu. Nah, seiring berjalannya dengan waktu ternyata hantu ini mengalami revolusi gitu. Karena yang ibaratnya yang datang dan belajar ilmu hitam ini ternyata tidak hanya perempuan saja, dan makin kesini laki-laki juga seperti itu. Nah ini tadi kan Wendy pas SD kan melihat sosok Sewangginya ini gitu. Seiring berjalannya waktu berarti nggak cuma sekali dong, ada beberapa kali kan, SMP, SMA. Karena di lingkungan itu kan ibaratnya itu sering kali berkeliaran gitu, dan membutuhkan malam-malam tertentu dia muncul kan seperti itu. Nah yang saya tanyakan adalah wujudnya seperti apa gitu. Apakah ada sosok perempuan dan sosok lelaki juga gitu yang dilihat? Mungkin dulunya sosok perempuan ya mas. Jadi sosok perempuan ini dikenal dulu. Mungkin yang sosok orang tua yang menyeramkan. Tapi sekarang itu ada sosok laki-laki juga. Bahwa mereka sama-sama melakukan aksinya. Jadi dia memperdalam ilmu hitam tersebut. Mungkin dia salah menggunakan ke arus yang baik atau sisi positif yang baik. Jadi akhirnya ada wujud cowok juga. Tuh, ada nggak cara untuk ibaratnya selain kita berdoa, langkah apa antisipasi untuk menghalau si hantu ini gitu, biar kita terhindar ketika kita di jalan atau kita pergi kemana gitu, biar terhindar itu pakai cara apa biasanya, membawa apa gitu dari rumah? Oke baik mas, mungkin di sana ya selain tadi mas bilang bahwa kita memperdalam iman, itu adalah hal yang utama, bahwa kita banyak-banyak berdoa, memperdalam iman sehingga kita dijauhi oleh Sewanggi atau roh-roh jahat lainnya. Nah, jadi di sini di sana yang mungkin dari hal kecil yang sudah dianjurkan itu bahwa banyak orang melihat bahwa garam itu adalah hanya untuk memasak ya mas, tapi itu sangat ampuh fungsi lain untuk ini ya mas, sangat energi negatif dari Sewanggi tersebut. Itu adalah hal yang paling ampuh, dengan cara mungkin bisa menyiramkan pada pas saat proses dia melakukan aksinya, mungkin menyiramkan di matanya bisa saja mas, atau kita menggunakan itu pas saat setelah berdoa dan kita menggunakan garam itu, kita menggunakan beberapa butir garam di saku sehingga kita percaya bahwa kita keluar bisa aman dari aura-aura negatif tersebut. Oke, ada garam, ada apa lagi? Selain garam yang dikenal itu adalah daun-daun apa gitu? Daun-daunnya ada mas, itu daun marungga atau daun kelor mas. Oke. Ya, kalau orang daerahmu biasa menyebutnya daun kelor. Enggak, kalau di sini kan kelor, di tempatmu marungge. Ya marungge. Marungge, oke. Itu ya guys, jadi itu daun kelor. Daun marungge ya. Daun marungge gitu, biar nggak salah paham gitu. Daun kelor sama marungge itu sama, cuman karena beda daerah biasanya penyebutannya beda. Tapi sama gitu daun kelor, dan fungsinya pun sama gitu, untuk menangkal atau menolak bala, dalam artian ya menghindari kita dari energi jahat dari makhluk-makhluk itu. Di daun kelor, terus apa lagi, karena Indonesia ini kan kaya ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada nggak bahan lain atau apa gitu yang bisa menangkal selain garam, daun kelor gitu? Ada mas, jadi dari kecil itu mungkin banyak orang juga yang melihat bahwa paku itu adalah untuk mungkin untuk bangun rumah. Bangun rumah selain buat merekatkan kayu, bangun rumah bisa juga buat baju, penangkal gitu. Bisa jadi, juga ya. Paku itu juga menjadi penangkal juga. Jadi kebanyakan mungkin di paku di depan pintu gitu ya mas. Jadi kalau saya sendiri yang saya alami dalam keluarga gitu. Jadi dipaku dalam depan rumah seperti itu, atau disimpan seperti itu setelah berdoa dan disimpan. Oh intinya tapi sebelum dipasang dikasih doa dulu ya? Iya, dikasih doa dulu. Baru diletakkan, bisa di depan pintu, bisa di dalam artian ditancapkan, tapi bisa juga cuma diletakkan di itu depan rumah itu. Benar sekali mas. Jadi mungkin garam ya, tadi garam sama paku, jadi mungkin bisa disimpan bersamaan. Jadi setelah minta petunjuk Tuhan, kekuatan Tuhan, setelah berdoa yakin dan percaya menaruh hal tersebut. Dan itu sudah dipakai atau dipercayakan sejak dulu sih. Itu hal yang kita lihat simpel tapi sangat bermanfaat mas.
Oke, tadi sempat kita bahas di awal bahwa selain itu tadi penangkalnya ada garam, daun kelor dan lain-lain gitu kan. Tadi Mas Wendy juga sempat cerita di awal bahwa dulu zaman kakek atau nenek moyang zaman dulu itu di daerah tersebut, ketika warga mulai resah dengan adanya teror si Suwanggi ini, itu pemuda-pemuda itu membuat semacam senjata yang dari bambu sama paku itu tadi Mas. Itu bisa dijelaskan gimana cara kerjanya si bambu sama paku ini, cara kerjanya untuk ibaratnya menghalang atau membunuh, bisa dibilang membunuh ya. Nah, itu gimana caranya? Kalau cara kerja yang bambu pakai paku itu berarti dipukulkan? Iya, ditanjamkan di kepalanya. Biasanya orang di sana mungkin daerah saya mungkin tancapkan di kepalanya, itu bisa mati Mas. Kalau di sini ya Mas, biasanya. Tapi butuh, yang saya bilang bahwa butuh orang pemberani karena melihatnya saja takut seperti itu, apalagi harus mendekatkan diri kan. Iya, mungkin niat awalnya mungkin kita berani ya, kita menyiapkan alat itu gitu, bawa bambu dikasih paku, harapannya ketika kita jalan ada Suwanggi di situ kita langsung mendekat terus kita pukul gitu. Tapi kenyataan di lapangan ketika udah dengar suara burung hantunya aja udah merinding gitu kan, udah merinding gitu. Terus pancaran energi negatif dari si Suwanggi itu biasanya lebih kuat gitu. Kalau imannya kita atau energi positifnya kita nggak bisa ngimbangin atau lebih besar dari si Suwanggi, otomatis kita akan undur gitu. Lihat mukanya yang serem itu udah kabur gitu. Oke.